3, 2, 1. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa TPGM? Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pemakaian pahat ketiga, yakni pahat ulir. Kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan latte serta mengenal simbol-simbol pada Mastercam X7 dari mulai line hingga pengaturan latte dasar hingga ke mesin type dan pengenalan toolbar-toolbar yang ada pada Mastercam X7. Nah, pada gambar di sini saya menemukan sebuah gambar yang memiliki sebuah alur logging, yaitu untuk T1-nya, kemudian alur, ini di alurnya, lalu untuk ulir serta alur finishingnya. Nah, di gambar ini juga saya sudah menerapkan penggambarannya. Ini sudah saya rancang sedemikian rupa, hingga hasilnya nanti akan mirip seperti yang ada pada gambar tadi, yang di sini. Nah, seperti ini. Ya, tugas kalian nanti adalah menonton video ini, kemudian mengaplikasikannya di Mastercam yang sudah kalian install di laptop. Kemudian ketika praktek, saya akan menagih kalian untuk langsung menerapkan tugas ini di Mastercam yang ada di lab komputer SMK 12 Kota Bekasi. Nah, gimana rancangan desainnya? Di sini sudah saya siapkan, nanti kamu tinggal mengikuti saja seperti biasa pakai perintah lain ya. Dari sini tingginya 10, nanti kamu bisa baca sendiri. Ini saya kasih pendimensiannya ya 10. Jadi diameter ini semua 10. Kemudian kedalamannya berapa? Kedalamannya 5. Nah, kesini 5, kesini 5. Kemudian ke atas juga 5. Kita sini saya kasih aja dulu ya, biar nggak bingung ini ya. Biar nanti bisa melihat 3. Kemudian ini garis miringnya itu, garis miring. Di sini 8 ya, garis miringnya 8 karena di sini ada radius. Jadi masuknya 7 untuk radiusnya itu radius 2 ya. Di sini. Ya, jadi sekitar sini itu radiusnya radius 2. Kemudian panjangnya lagi, Nah, sini panjangnya. Nah, ini radiusnya. Ini panjangnya lagi. Nah, 8, 8, 8, kemudian kesininya itu 10. Ya, lalu ke atas ke sini itu terserah dengan maksud agar toolpad-nya itu ketika keluar dia tidak menabrak cekaman yang ada di sini. Yang sekitar tangga ini ada cekamannya. Ya, bagi kamu yang baru masuk karena sebelumnya belum praktek, silakan lihat video-video saya pada episode pertama hingga ke episode 16 yang ada di YouTube tentang pengenalan dasar Mastercam hingga pengaplikasiannya pada Mastercam X7 dengan Mastercam 2018 ya. Jadi yang di YouTube itu sudah dalam porsi profesional, yakni Mastercam 2018. Jika kalian bisa mengikuti di situ, sama persis dengan yang ada pada Mastercam X7. Oke, di sini sudah ada rancangannya, sudah saya ukur sesuai dengan dimensinya. Nanti kalau misalnya kalian bingung dengan dimensinya, akan saya screenshot dan akan saya kirimkan kepada kalian untuk metode pembelajarannya. Ya, jadi di sini operasional sudah saya pilih. Nah, ini garis-garis operasionalnya. Dari garis operasional logging, kemudian garis operasional alur, ini logging ya. Maaf, sini saya satu-satu dulu. Jadi ketika kalian bingung melihat garis, ingin menghilangkan jalur pemakanan, kalian tinggal klik select all operation, lalu pilih yang toggle display, gambar ikonnya kayak gambar air. Nah, nanti hilang dia. Ya. Saya akan memunculkan untuk jalur pemakanan yang logging dulu. Nah, ini dia jalur pemakanan logging. Kemudian jalur pemakanan groove. Nah, ini dia jalur pemakanan groove. Kemudian jalur pemakanan latte treat ya, Saya klik yang nomor 3. Kemudian saya munculkan. Nah, ini jalur pemakanan untuk si ulirnya. Kemudian untuk jalur pemakanan yang keempat, saya munculkan. Nah, ini dia finishingnya.
Jadi finishing itu saya kasih 8 hingga 9 ya, agar pahatnya itu turun per 2 mili, jadi dia tidak langsung mengeksekusi benda yang beban aluminium. Karena pahat yang untuk pahat 4 itu hanya untuk mengikis benda-benda sisaan hingga tidak terjadi benda yang berwarna merah ketika dalam simulasi CNC-nya. Nah, untuk ini saya delete operasionalnya. Kalau kalian ingin tahu cara mendelete operasional pada toolpad ini, kalian tinggal klik icon select all operation, kemudian pilih icon yang ada di dinamitnya. Lalu yes. Nah, akan kembali seperti semula. Ya. Di sini saya akan coba operasikan ulang. Kita bikin dulu stok setupnya. Untuk stok setup yang kemarin kita pelajari di sekolah untuk praktek itu 20 dan 120. Tapi karena di sini gambarnya kecil, ya, karena di sini gambar kecil, jadi saya bikin perkiraan dengan diameter 40 dan panjangnya 70. Dan kita oke. Lalu cekamannya, from stocknya kita checklist, lalu grip length-nya tidak usah diubah. Biarkan saja. Nah, ya sudah terbungkus ya. Benda yang di dalam rancangan saya ini sudah terbungkus. Ini saya hapus dulu poinnya. Kemudian kita buat jalur pemakanan pahat pertama, di mana toolbarnya ada di mesin tab di sebelahnya ada toolpad. Ya tinggal kita cari yang raw di pemakanan kasar, lalu checklist. Kita pilih poin untuk si pahat itu menurun ya, ketika terjadi pas eksekusi dia diturun di situ. Kemudian kita pilih jalurnya. Nah, sebelum kita pilih jalurnya, ini saya kasih jembatan dengan memakai perintah lain. Fungsi jembatan ini adalah ketika saya melakukan proses eksekusi rogging itu tidak masuk ke dalam si alur ini, karena rogging itu pahatnya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Jadi ketika masuk ke alur sini dia akan terjadi tabrakan. Jadi saya kasih jembatan untuk proses pemakaran kasar dulu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, tinggal kita klik merah-merahnya hingga dia berada di belakang rancangan. Ya, ini adalah panah in dan ini adalah panah out-nya. Ingat, jangan sampai terbalik melakukan panah in dan out. Jangan sampai in-nya yang di sini, out-nya yang di sini. Oke? Ketika semua jalur menjadi putih dan sudah berada pada jalur in dan out, kita tinggal checklist tanda centang, lalu pilih yang T01. Di sini fit rate-nya 0,25, plung fit rate-nya samakan 0,25, lalu spindle speed-nya bahan aluminium. Nah, cooler-nya kita nyalakan, fluid-nya di-on-kan, menurut parameternya diubah, deep cut-nya menjadi 2 kedalamannya, ya 2 mili. Lalu oke. Nah, ini adalah proses jalur rogging yang sudah saya setting pada rancangan saya ini. Nah, jalur kuning ini adalah jalur pemakanan pahatnya. Ini tadi poin ketika pahat pertama dipanggil, dia akan muncul di sini, kemudian jatuh ke bawah, lalu mulai melakukan proses pemakanan. Ya. Lalu saya akan mencoba pahat alur yang kedua ini. Ini kan masih kosong nih, belum ada kuning-kuningnya, ya kan, masih kosong. Kita coba dengan pahat alur, yaitu pahat groove. Pahat groove, pahat berapa? Pahat kedua. Kita pakai yang groove definition-nya yang 2 point. Kenapa 2 point? Karena di sini bentuknya kotak. Ya, bentuknya kotak di sini. Jadi kita pakai yang 2 point. Kita klik ini di sini. Klik dari kiri bawah ke kanan atas, klik dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu enter. Nah, muncul pahat, filter pahat select liberator ya. Kita cari yang T4747. Nah, untuk pahat groove, kemudian tool number kita ganti 2, 2, 2. Fit rate samakan menjadi 025. Plung fit rate samakan menjadi 025. Spindle speed-nya untuk putaran halus kita pakai 120 dan finish-nya 120. Oke. Spindle speed 120, finish spindle speed-nya 210, maximum speed-nya 2500 seperti makanan kasar sama S3-nya. Kemudian on-nya cooler-nya kita on-kan kembali. Ingat, perbedaan tanda on dan off ada di sini. Ketika cooler-nya belum dinyalakan tidak ada tanda petik, ketika sudah dinyalakan maka akan ada tanda petiknya. Nah, lalu groove parameternya di sini ada pilihan cut direction. Pilihannya yang positif adalah untuk pahat ketika jatuh dari kiri ke kanan, yang negatif dari kanan ke kiri.
sedangkan yang direksional dari tengah ke kiri dan kanan. Biasanya saya pakai yang direksional ini. Kemudian group wall-nya kita semutkan, ya. Di sini ada perbedaannya ketika dari kasar menjadi halus. Lalu group finish parameternya yang tadinya 3 menjadi 1. Ya, kemarin yang sudah belajar kita ubah jadi 1. Lalu oke. Oke, sudah. Pahat kasar sudah, pahat alur sudah. Sekarang kita akan membuat pahat ulir ya di sini. Yang tadi diameternya 10 nih di sini. Caranya sama, kita pilih pilihan toolbar toolpad, lalu pilih pilihan yang treat ya. Pilihan treat, kemudian kita cari pahat ulir di sini. Pahat ulir yang T9393. Nah, ini dia. Ya, kita ganti pahat nomor 3, nomor 3, nomor 3. Di sini kita klik yang mm per f. Lalu spindle speednya 150 karena sangat hati-hati ya untuk ulir itu. Kemudian spindle speednya kita ganti 1500. Jangan lupa coolant selalu dinyalakan. Lalu kita pilih ya treat shape parameter. Di sini lead-nya kita ganti 2. Ya, untuk mengubah di sini. Nah, jadi filternya menjadi 2. Kemudian treat depth-nya, kedalamannya kita ganti juga jadi 2. Lalu major diameter. Nah, pilihan major diameter ini adalah untuk mengetahui berapa diameter yang sudah kita rancang. Caranya gimana? Kita klik pilihan major diameternya, lalu pilih garis yang ingin kita klik. Ingat, harus tidak ada komanya ya, jadi sangat hati-hati memilih garisnya hingga, nah ini masih ada komanya, jangan sampai muncul koma. Nah, sudah tidak ada komanya, menjadi 20. Ya, karena tadi saya bikin panjangnya 10, tapi karena melingkar jadi 20. Kemudian start posisinya dimulai dari mana pahat ulir itu akan membahas atau mengeksekusi. Kita pilih yang start posisinya dari pojok kanan, kemudian berakhir di pojok kiri. Ingat titiknya yang diambil ya, titiknya. Nah, jadi start posisinya 0, end posisinya minus 10. Kemudian setelah men-setting ini, kita setting lagi yang treat cut parameternya. Ya, NC code formatnya diganti menjadi box. Lalu number of cut-nya diganti menjadi 5. Ya, sudah 5. Kemudian amount of last of cut-nya diganti menjadi 0,015. Lalu number of sprint cut-nya diganti menjadi 12. Dan akselerasinya kita ganti menjadi pencetangan pada sistem komputer. Nah ini yang diganti ya, ingat ya. Ini, kemudian ini. Lalu yang ini, yang diganti adalah ini major diameter, kemudian start position, end position, lead, serta treat depth. Ya ini diganti tadi 2 harusnya. Nah sudah 2, lalu kita save. Nah ini di jalur pemakanan ulir. Setelah pemakanan kasar sudah, pemakanan alur sudah, pemakanan ulir sudah, sekarang kita finishing agar tidak ada benda-benda yang tersisa pada rancangan yang saya buat ini. Ya, sebisa mungkin kita harus menjadikan gambar ini mirip seperti yang ada pada gambar yang, nah ini dia. Ya. Ada ulirnya, ada alurnya, ada alurnya, ada alurnya. Oke. Sekarang kita coba ya bikin toolpad finish parameter. Jika kebanyakan garis, kita klik all operationnya, lalu kita hapuskan sementara, lalu pilih yang finish. Langsung kita klik, pilih dari sini, ikutin alurnya hingga semuanya menjadi in dan out. Garis hijau serta garis merahnya sudah keluar. Lalu kita cari toolpad finish. Kemarin kita belajar mengenai toolpad finish yang T21. Sekarang kita pakai toolpad finish yang pahat burung. Ya. Caranya gimana? Kita pilih yang select library tool. Lalu pilih foldernya dan cari folder Velinite. Nah ini dia ya. Yang biasanya kita pakai latte mm, sekarang kita pakai yang Velinite.
untuk mencari pahat burungnya, pahat finishing. Kita cari pahat finishing yang T106. Banyak sekali nih. T106 untuk pahat finishing. Nah, ini dia. Ya, kemudian oke. Lalu ganti tool number-nya menjadi keempat. 4. Fit rate-nya tetap 25. Spindle speed-nya 300. Maximal speed-nya 3000 ya, agak cepat karena untuk finishing prosesnya biar tidak ada benda-benda yang tersisa. Dinyalakan. Finish parameternya kita ubah menjadi 8 kali pemakaran finish. Ya, dia sedang bekerja. Oke, sudah jadi dalam pemakaran pahat finish. Sekarang kita regenerate all semua. Apakah ada tanda silang pada operational manager ini? Jika tidak ada, berarti sudah diizinkan eksekusi untuk masuk ke CNC-nya ya. Oke, berarti sudah diizinkan, tidak ada tanda silang sama sekali di geometrinya atau di toolpad-nya. Setelah ini kita masuk ke mode verify. Kita akan mengubah tampilan simulasi 2 dimensi ini dari simulasi pahat menjadi simulasi program CNC-nya. Nah, sudah jadi. Ini stok setup yang tadi saya atur dengan diameter 40 dan panjangnya 70 ya. Nah, yang abu-abu ini adalah cekamannya. Oke, saya balikan ke mode top. Jika kalian ingin melihat-lihat, bisa klik kanan, mode isometric, atau mode right, atau mode front, atau mode top. Itu terserah kalian semua ya. Lalu saya play, sebelum saya play, speednya saya pelankan terlebih dahulu agar bisa melihat proses pekerjaannya. Saya dekatkan. Ini adalah toolpad rogging, toolpad pertama. Nih ya, ini toolpad 1. Saya play ya. Nah, toolpad 1 bekerja, dia memakan. Kemudian toolpad 2, nah ini toolpad alur sudah berganti. Ini alur T02. Nah, ini toolpad 3, makanan ulirnya. Ya. Nah, ini toolpad 4. Toolpad pahat burung. Nah, oke, sudah. Di sini harusnya benda kerja yang saya rancang ini berwarna kuning semua, kecuali yang belakang ini berwarna merah karena tadi setelah sampai di buntut belakang itu saya tarik ke atas dengan tujuannya agar si pahat itu tidak keterusan ya, karena kalau keterusan itu dia bisa menabrak ke cekaman ini. Nah, PR untuk kalian di sini saya sudah melakukan rancangan desain, tapi masih ada sisa sedikit benda-benda yang masih belum termakan oleh pahat. Nah, gimana caranya nanti kalian yang mengeksekusi agar benda ini tidak memiliki sebuah warna merah lagi, yang artinya warna kuning semua dari yang kepala hingga yang badannya nih, badan untuk si radius ke chamber ini. Oke, ini pemakanan kasar. Ini alurnya sudah ada, ini alurnya sudah ada di ulirnya dan finishingnya ya, jadi mulus nih. Ya oke, gitu saja. Silakan kalian coba di rumah. Nanti saya kasih ukuran untuk menggambar ini. Ya, semoga saja ini mirip. Ya, ini ulirnya. Nah, ini ada alurnya. Kemudian ini ada chambernya, ada radiusnya. Ini ada alur lagi, ini ada alur lagi. Ya, jadi ini sudah memakai 4 toolpad pahat. Ya, ini saya lebih kombinasikan lagi agar tidak sama, karena nanti takutnya kena copyright atau gimana. Karena ini akan saya upload di YouTube ya. Nanti tugas kalian adalah eksekusi. Nah, tugas kalian di rumah adalah membuat rancangan ini dengan sedemikian rupa, kemudian jalur pahatnya itu kalian atur titik panah in dan outnya yang warna merah itu hingga tidak terjadi benda sisa seperti ini. Oke, yang artinya kalian akan lebih memainkan jalur pemakaran pahat yang ada di sini agar tidak terjadi benda yang berwarna merah, karena benda yang berhasil itu harus berwarna kuning semua. Jika terjadi warna merah berarti harus di amplas manual ya, menggunakan amplas agar benda yang kita kacang itu sesuai dengan ukuran yang kita bangun di Mastercam. Ya, jadi ini T01 sudah, T02, T02 ada, T03 dan T04 sudah ada. Ini untuk pemakanan logging, ini untuk pemakanan alur,
ini untuk ulir, dan ini untuk finishing. Jadi 4 pahat. Ketika sudah melakukan 4 pahat dan masuk ke CNC data, tinggal kalian transfer menjadi kode CNC, sorry ya. Tinggal kalian klik icon G1 di sini, lalu oke, ya benar, di save, yes. Nah, akan muncul Mastercam kode expert. Nah, kode inilah yang akan kalian save, kemudian akan kalian transfer ke dalam mesin CNC industri. Lalu di sini ada kode-kode yang hijau, ini kalian hapus saja. Ya, di backspace semua, yang hijau-hijau ini kamu backspace semua. Yang hijaunya saja ya. Yang hijau ini kamu backspace semua. Backspace, kemudian yang belakang ada M30, di persennya dihapus. Nah, ini kode yang kita pelajari di kelas 2 secara manual yang membuat kalian tuh sangat stres ya. Sekarang di Mastercam itu kalian sudah tidak bisa membuat manual lagi, melainkan sudah membuat rancangannya, kemudian kodenya sudah bisa langsung tertransfer. Oke, mudah bukan? Saya tunggu latihan kamu di rumah. Nanti ketika saya panggil untuk praktek, kalian sudah bisa menguasai ini dan sudah bisa menerapkannya keempat tulpad itu, dari tulpad hogging, alur, ulir, serta